Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Rasyul Barat, Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Dan di malam hari ini kita akan melanjutkan bab yang sudah dibahas di Nasa'i hari Selasa kemarin, yaitu bab Al-Ayyab. Bab 152 tentang orang yang suka menyebarkan aib. Di pertemuan lalu kita sudah bahas riwayat 327 bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan la takunu ujulan atau ujjalan. Jangan jadi orang yang suka tergesa-gesa, terburu-buru. Jangan jadi madaya', yaitu orang yang suka menyebarkan sesuatu yang didengar. Jangan kayak radio, apapun disiarkan. Ya. Dan juga jangan buzuran, yaitu jadi orang yang ya intinya tergesa-gesa, suka menyebarkan sesuatu supaya terjadi kekacauan. Di pertemuan yang lalu, di hari Selasa saya sampaikan ayat ini di surat An-Nisa ayat 83. Allah mengatakan, "Idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bihi." Ada orang itu yang kalau datang kepada mereka suatu perkara berkaitan dengan keamanan atau rasa takut bagi orang-orang banyak, justru jadi radio. Adza'u bihi, justru langsung menyebarkannya. Harusnya yang berkaitan dengan maslahat orang banyak atau kemudaratan bagi mereka jangan langsung disebarkan kecuali dengan sudah jelas terlebih dahulu atau menunggu penjelasan dari orang yang berwenang. Ya. Kemudian Allah mengatakan walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Seandainya dikembalikan dulu kepada Rasul atau kepada ulil amri. Maksudnya di sini ada perintah dari Allah Ta'ala agar jangan langsung disebarkan, tetapi dikembalikan kepada orang yang lebih mengetahui. Ya, misalnya berkaitan dengan yang sering disebutkan para ulama, berkaitan dengan awal Idul Fitri dan awal Ramadan. Itu jangan sampai kalau ada orang merasa dia lihat hilal langsung disiar-siarkan. Tunggu nanti ada pengumuman dari ulil amri terlebih dahulu, baru kemudian di-share. Jangan langsung men-share besok Ramadan, besok Idul Fitri. Ketika sudah terlanjur tersebar informasinya, lalu kemudian bertentangan, itu membuat kekacauan. Ya. Di surat apa tadi itu? An-Nisa ayat 83. Antum catat ya. Ini larangan jadi kayak radio. Ya. Jangan suka langsung cepat-cepat menyebarkan. Ya. Kenapa demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala, walau radhu ila rasuli wa ila ulir amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya dikembalikan terlebih dahulu kebenarannya kepada Rasul atau ulil amri di antara mereka, tentu orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran, yang ingin cari tahu yang benar seperti apa, nanti akan dapatkan penjelasan. Sedangkan kalau langsung di-share sana sini, justru yang ada adalah kekacauan. Kemudian di pertemuan yang lalu, sudah kita bahas juga riwayat yang ke berapa yang setelahnya itu? 327, 28.
Di riwayat 328 yang setelahnya adalah perkataan Ibnu Abbas, riwayat ini dhaif, tetapi maknanya benar. Yaitu jika engkau ingin menyibukkan diri dengan aibnya saudaramu, maka ada yang lebih bagus. Yaitu sibukkan dirimu dengan aibmu sendiri. Menyibukkan diri dengan aibnya orang lain, kadang yang ada justru menimbulkan kekacauan. Kemudian orang-orang yang disebarkan aibnya malah tidak senang. Kadang-kadang nanti berlebihan jadi fitnah. Dan kalau kita sibukkan diri dengan aib sendiri, maka itu lebih baik untuk diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian di riwayat 329 yaitu tafsir firman Allah Ta'ala Al-Hujurat ayat 11, wala talmizu anfusakum. Maksudnya adalah la yata'an ba'dukum ala ba'd. Di papan tulis ini saya ada tuliskan. Firman Allah Ta'ala wala talmizu anfusakum di surat Al-Hujurat ayat 11, maksudnya adalah la yata'an ba'dukum ala ba'd. Jangan satu dengan yang lainnya saling ta'an. Apa itu ta'an? Saling mencap buruk. Ya. Sebagaimana di zaman sekarang atau bahkan dari zaman dahulu, ada kebiasaan orang termasuk di kita ini, di anak-anak sekolah, ya suka olok-olokan satu sama yang lain. Mereka anggap normal, biasa saja, yaitu dengan mengolok orang tua. Satu dengan yang lain cari nama bapaknya, kemudian memanggil dengan nama bapak. Baco, unding. Tapi satu dengan yang lain itu manggil nama orang tua. Bagi mereka itu lucu, buat olok-olokan, dan itu dianggap biasa. Padahal itu adalah termasuk diantara ta'an kepada orang tua. Karena memang itu dibuat bercanda, maksudnya adalah untuk saling menjelekkan. Ya. Ini bisa dosa dan durhaka kepada orang tua. Kemudian di riwayat 330, yaitu berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, wala tanabazu bil alqab. Janganlah satu dengan yang lainnya memberi laqab. Di papan tulis saya tuliskan, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian itu satu dengan yang lainnya memberi gelar-gelar buruk. Laqab itu sebenarnya ada yang baik, ada yang buruk. Tapi yang dimaksud di sini adalah gelar buruk. Ayat ini disebutkan di riwayat tersebut berkaitan dengan Bani Salimah atau Bani Salamah. Mereka waktu Nabi SAW masih hidup, ada kebiasaan di Bani Salimah atau Salamah ini, satu orang punya banyak nama. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 3. Tidak ada orang yang di saat itu cuma punya nama satu. Mereka punya 2 atau 3 nama, yaitu satu nama dari bapak ibunya. Ibaratnya kalau zaman sekarang itu di akte kelahiran. Sedangkan 2, 3 dapatnya dari orang lain yang tujuannya adalah untuk menjelekkan. Ya. Nah ini di Nasai kemarin saya sempat cerita, saya punya teman-teman di SMA dulu. Ya. Nama aslinya Fulan. Terus dia dinamakan, ya, semoga dia nggak tersinggung ya, kalau seandainya dia nonton. Atau siapa tahu dia ikut kajian ya. Dia dinamakan Jipol. Saya ikut-ikutan juga, Jipol. Lama-lama saya baru tahu kalau ternyata itu panggilan dari SMP karena jidatnya lebar. Gitu. Dibilang Jipol itu artinya jidat polos. Ada yang satu dibilang Kulai. Jadi saya ikut-ikutan juga Kulai. Lama-lama lihat kalau dipanggil guru, loh namanya kok bukan Kulai. Ya, ternyata itu adalah dari SMP dipanggil Kuli. Ya, karena badannya gede sendiri. Ada satu lagi dibilang Bikut. Ikut-ikutanlah juga saya yang manggil Bikut. Lama-lama saya tanya dulu, itu ini kalau manggil Bikut apa sih namanya? Kenapa saya dibilang begitu? Iya bibirnya kayak kuda. Bilang bibir kuda. Karena tebal. Nah yang seperti ini kebiasaannya Bani Salamah atau Salimah di masa lampau. Ada orang punya nama asli, misalnya Abdullah, ada lagi nama yang lain. Nah Nabi SAW ketika datang ke Bani Salimah ikut manggil yang kayak saya manggil.
Ikut-ikutan Nabi manggil, fulan, fulan tapi dipanggil bukan nama aslinya. Tapi dipanggil dari nama yang digelari orang. Ya, misalnya saja namanya apa ya? Ya Kirdi misalnya gitu ya. Kirdi kan dari Kirdun. Kirdun artinya apa? Monyet. Dipikir itu nama asli. Maka ada yang beritahu, ya Rasulullah, dia kalau dipanggil dengan nama itu dia marah. Oh, kok begitu? Iya, karena satu dengan kami yang lain itu suka membuat laqab, gelar-gelar buruk. Maka turunlah firman Allah, wala tanabazu bil alqab. Janganlah satu dengan yang lainnya memberi gelar buruk. Ada faedah dari Syekh Abdul Razak, kata beliau, ada kaidah, ya, ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang menjadi patokan adalah lafaznya umum. Lafaznya umum, bukan sebab yang khusus. Yang menjadi patokan hukum adalah lafaz umum, bukan sebab khusus. Turunnya firman Allah, janganlah saling membeli gelar yang buruk. Sebabnya adalah tentang Bani Salimah. Sebabnya adalah tentang Bani Salimah atau Salamah. Akan tetapi bukan berarti ini sebab khusus lalu jadikan patokan, oh ini berarti berlaku hanya untuk Bani Salimah. Karena patokannya bukan sebab yang umum, tapi apa? Halo? Karena patokannya bukanlah sebab yang khusus, melainkan lafaz yang umum. Jadi kalau Nabi atau Allah Ta'ala mengatakan, jangan berikan gelar yang buruk, maka lafaz ini umum untuk siapapun. Bukan hanya berkaitan dengan sebab yang khusus, yaitu kebiasaan di masa lampau di Bani Salim. Nah, ini yang kita bahas sampai akhir kajian di Selasa lalu, dan kita belum selesai dengan riwayat-riwayat berikutnya. Boleh dicatat dulu di dekat riwayat 330. Laqab itu ada yang baik, ada yang buruk. Laqab itu ada yang baik dan ada yang buruk. Contoh laqab yang baik, misalnya dulu orang pernah menjuluki cucunya Ali, yaitu cicitnya Nabi, namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dikenal dengan nama Zainal Abidin. Ada laqab Zainal Abidin. Kalau di zaman sekarang orang nama asli Zainal Abidin. Dulu orang Zainal Abidin itu adalah laqab. Ya. Ini adalah yang mungkin teman-teman pernah dengar kisahnya. Ada orang yang suka bagi-bagi makanan di tengah malam. Jadi masyarakatnya tidak pernah tahu siapa yang suka bagi-bagi makanan. Pokoknya kalau keluar subuh sering dapat makanan. Setelah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wafat, maka makanan-makanan itu pun sudah tidak pernah ada lagi. Dan orang yang memandikan jenazahnya melihat seperti ada bekas panggulan benda-benda berat di punggungnya. Maka orang pun berkesimpulan, selama ini yang bagi-bagi makanan di tengah malam adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, alias siapa tadi namanya? Laqabnya Zainal Abidin. Ya. Yang seperti ini tidak mengapa. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Akan tetapi memberikan gelar yang kedua, yaitu laqab yang buruk, ini yang dilarang. Ya, di sini ada santri. Tadi waktu saya bilang suka nyebut nama bapak mama, ada yang ketawa-ketawa. Berarti kayaknya merasa nih kayaknya. Ya, yang seperti itu berarti tidak boleh ya. Yang seperti itu khawatirnya justru menjadi sifat durhaka kepada orang tua. Catatan yang kedua, memberi laqab jika tujuannya adalah untuk ciri-ciri saja, maka itu juga boleh. Laqab dalam rangka ciri-ciri saja itu juga boleh. Yang penting jangan menjadikannya bahan ejekan. Seperti di masa Nabi SAW ada seorang sahabat Nabi yang tangannya kalau dijulur
dijulur ke bawah, maka panjangnya lebih dari normal. Kalau kita normal itu mungkin hanya sampai paha, kalau dijulur ke bawah. Nah dia ini sampai dekat lutut. Jadi kalau julur seperti ini, itu lebih dari normal. Maka orang pun memberinya dia julukan Dzul Yadain. Si pemilik dua tangan. Maksudnya dua tangan yang tidak sebagaimana normal. Dan orang menyebut dia dengan lakop ini. Dan Nabi pun menyebut itu. Ketika Nabi ketika Nabi SAW pada suatu hari sholat lupa. Beliau mengerjakan hanya 2 rakaat padahal harusnya 4 rakaat. Lalu Dzul Yadain ini yang mendatangi Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah Dzul Yadain benar? Nabi menyebut Dzul Yadain dengan lakopnya, Dzul Yadain. Tanpa bermaksud, apa tadi? Mengejek. Ada ulama kita namanya Al-A'mash. Dia dinamakan demikian karena dia buta. Ya. Wallahu a'lam. Kita baca 331. Riwayat 331. Al-Fadl bin Al-Muqatil mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Abi Hakim mengabarkan kepada kami dari Al-Hakam, ia berkata, Sami'tu Ikrimah yaqul, aku mendengar Ikrimah berkata, la adri ayyuma ja'ala sahibi ta'aman, Ibnu Abbasin atau Ibnu Ammi. aku tidak tahu siapa di antara 2 orang yang membuatkan makanan untuk temannya, Ibnu Abbas atau saudara sepupunya. Fabainal, di situ apa tulisnya? Fa? Lanjutnya apa? Arabnya? Fabainal jariyatu. Fabaina. Fabaina. Itu nunnya panjang atau pendek? Panjang. Oke, enggak apa. Fabainal jariyati ta'malu baina aydihim idh qala ahadum laha ya zaniyah. Ketika budak perempuannya bekerja di hadapan mereka, tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata kepadanya, wahai pezina. Faqala mah imlan tahudduk fid dunya tahudduka fil akhirah. Ikrimah lalu berkata, mah, jika dia tidak melaksanakan had atau balasan terhadapmu di dunia, dia akan membalasmu di akhirat. Qala afara'aita in kana kadak. Ia lalu berkata, bagaimana jika memang terjadi yang demikian? Qala innallaha la yuhibbul fahishal mutafahish. Ia berkata, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat keji dan berbicara keji. Ibnu Abbasin alladhi qala innallaha la yuhibbul fahisha al-mutafahish. Ibnu Abbas lah yang berkata, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat keji dan berbicara keji. Ya. Ceritanya begini. Di masa sahabat dahulu, lagi berkumpul sahabat Nabi, yaitu entah Ibnu Abbas, entah Ibnu Umar, dan ada di situ orang yang dia punya budak, yang budaknya ini melakukan kesalahan. Saat sedang mungkin menyiapkan makanan atau yang semacam itu. Anggap saja ya misalnya tumpah makanannya. Sudah makanan satu-satunya, bawanya nggak hati-hati, terus tumpah. Ini permisalan saja ya. Adapun kondisinya aslinya seperti apa saya juga belum tahu. Yang jelas, membuat salah satu dari orang tersebut, tapi bukan sahabat Nabi. Orang yang hadir di situ, itu ada yang kemudian berbicara kasar. Dia mengatakan, ya zaniyah. Anggap lagi misalnya tumpah, lalu dia ngomong, pelacur. Atau pezina. Ya. Misalnya kalau dipanjangkan lagi, kan tumpah kan, sudah lama nunggunya, wah ini gak jadi makan, makanannya tumpah. Gitu. Mungkin orangnya ngomel-ngomel. Maka berkatalah entah Ibnu Abbas, entah Ibnu Ammi, ya, yaitu sepupunya. Dia mengatakan, mah, hush. Kamu ngomong seperti itu, si perempuan ini meskipun dia budak, antara 2. Entah dia nanti menuntut kamu untuk dibalas di dunia atau kamu dibalas di akhirat. Disebutkan seperti itu. Karena ngomong apa? Ya zaniyah. Pelacur. Maka ada yang berkata, bagaimana kalau ternyata memang seperti itu? Bagaimana kalau memang dia seorang pelacur? Maka Ibnu Abbas mengatakan, Allah tidak suka dengan orang yang suka fahish, yang berkata keji, wal mutafahish, yang suka menyebarkan kata-kata keji.
Kalau ada orang cuma berkata gini, hei kebun binatang, dikeluarkan kebun binatang, hei babi, hei ini. Atau dia berkata dasar apa misalnya bodoh, dasar tolol. Itu nggak ada hadnya. Ya, maksud saya itu tidak ada hukuman khusus kecuali orangnya itu berdosa atau intinya Allah tidak suka meskipun perkataannya benar. Tapi kalau ngomongnya adalah hei pelacur, pezina, ya zaniyah, ini ada hukuman khusus. Kalau seandainya dia memang betul-betul sesuai, maka ini namanya fuhsh. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibnu Abbas, innallaha la yuhibbul fahish. Allah tidak suka dengan fuhsh, yaitu kata keji. Betul, dia pelacur, tapi enggak juga ngomong kayak gitu, maksudnya gitu. Tapi kalau seandainya tidak sesuai, maka ini namanya qadhf. Dan qadhf ini ada ancamannya dalam Al-Quran. Surat An-Nur ayat 4. An-Nur surat ke-24. Buka ayat yang keempat. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. Orang-orang yang melemparkan tuduhan qadhf atau melemparkan tuduhan kepada wanita yang mukminah, yang baik-baik dengan kata-kata hei pelacur, hei pezina, kata-kata seperti itu. Kemudian dia tidak mampu untuk mendatangkan 4 orang saksi, fajaliduhum thamanina jaldatan. Maka cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. Wala taqabalu lahum syahadatan abada. Dan setelah itu tidak boleh kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Tidak boleh dijadikan seorang saksi. Wa ulaihikumul fasiqun, dan itulah orang-orang yang fasik. Jadi kalau celaannya, to'annya itu ternyata ada kata-kata khusus berkaitan dengan zina. Apapun dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab ataupun yang lainnya. Ya, misalnya kadang mau supaya orang yang nggak paham dijadikan bahasa asing. Kalau pelacur bahasa asing, bahasa Inggrisnya apa ya? Hah? Apa? Beach. Maksudnya? BITCH kan? Bukan BEACH. Beach itu gitu ya? Hah? Maksudnya? Soalnya ini banyak loh dipakai. Serius ini. Jangan sampai nanti beneran ya. Saya juga baru sadar ini. Karena sering orang misalnya supaya keren gitu. Misalnya dia ngomong pakai bahasa Inggris. Get away bitch katanya gitu kan. Pergi sana, hey bitch. Bitch itu ternyata adalah, coba tanya Gemini dulu ya. Arti bitch. Kalau beneran, ini bahaya. Oh enggak. Bitch itu adalah kata yang sangat kasar, tidak sopan. Bisa berarti anjing betina. Bisa berarti wanita jahat, kejam, menyebalkan. Bisa berarti masalah. Enggak. Ya. Cuma maksudnya, ya. Saya ingat ya, saya baru kenal istilah itu waktu zaman SMA dulu. Ada istilah namanya son of a bitch. Son of a bitch. Dasar kamu anak pelacur gitu. Benar juga ya. Ya mungkin son of a bitch. Anaknya pelacur. Berarti itu menuduh mamanya yang diomongin sebagai pelacur. Ya, biasanya marah. Saya dengar pertama itu waktu SMA 1, ada teman baru pulang dari Australia, pertukaran pelajar. Sedikit-sedikit ngomong gitu. Son of a bitch, son of a bitch. Jadi saya nanya, itu artinya apa sih Sen? Son of a bitch, anak pelacur. Iya benar. Kalau nanti yang dimaksudkan adalah itu, maka masuk di situ. Ya. Dan antara dua disebutkan tadi di sini. In lam tahudduka fid dunya tahudduka fil akhirah. Antara dua, kalau seandainya tidak bisa ditegakkan balasan untukmu di dunia dengan hukum had yaitu dicambuk 80 kali, maka kamu akan dituntut dia had di akhirat.
Ini katanya Ibnu Abbas atau sepupunya Ibnu Abbas kepada yang ngomong hei pelacur. Ya, berdasarkan ayat tadi di surat apa tadi? An-Nur ayat 4. Hati-hati ya teman-teman. Ya, bisa jadi konteksnya bercanda, mungkin konteksnya marah. Tapi ketika kata-katanya adalah hei pelacur, hei pezina dan yang semacam itu, ini lebih berat daripada ngomong kebun binatang. Ya, karena itu berkaitan dengan kehormatan, berkaitan dengan nasab, berkaitan dengan banyak hal. Ya, pezina itu nggak gampang. Silakan dibaca keterangan-keterangan di situ. Penjelasan kata al-fahishul mutafahish, yaitu orang yang suka membuat-buat dan sengaja mengucapkan kata-kata keji. Terus? Ya. Kandungan hadis, lihat penjelasan hadis nomor 372. Karena riwayat ini sudah berlalu, sudah beberapa pertemuan yang lalu, maka di situ dituliskan lihat yang sebelumnya. Halaman berapa? Hadis nomor 372, coba dibaca keterangannya. 372 majuan. Hah? Baru 31. Salah tulis. Oh malah lompat. Sebenarnya kalau nggak salah dia sudah lewat itu. 327 mungkin. Iya, kandungan hadis riwayat 327 larangan menyebarkan. Di situ tulisannya 372. Iya. Nah, itu salah ketik. Yang benar di 327. Karena saya ingat riwayat ini sudah berlewat, sudah lalu. Terus? Kandungan hadis riwayat 327 larangan menyebarkan perbuatan keji dan kejelekan manusia. Ya. Tambahan yang lainnya adalah larangan untuk melakukan ta'an apalagi berkaitan dengan kemaluan. Seperti berkata hai pezina, pelacur dan yang semacam itu. Kita langsung ke bab berikutnya. Babun ma ja'a fit tamaduh. Silakan. Bab 153, saling memuji. Berikut ini adalah bab tentang hukum orang memuji. Boleh dicatat dulu, takutnya saya lupa. Hukum asalnya tidak boleh saling memuji di depan wajah. Maksudnya di depan orangnya. Hukum asalnya. Tidak boleh saling memuji di depan wajah. Berlebihan. Apalagi bisa menimbulkan kesombongan. Hukum asalnya tidak boleh kita saling memuji satu sama yang lain di depan wajah. Misalnya bertiga, si A memuji si B, di depannya C dan B-nya hadir. Ya. Karena yang seperti ini khawatirnya membuat si B itu nanti besar kepala, merasa bangga diri, dan yang semacam itu. Apalagi kalau berlebihan. Nanti akan disebutkan beberapa standar kapan memuji itu boleh. Makanya tadi saya sebutkan hukum asalnya. Hukum asalnya tidak boleh, tapi nanti ada beberapa kondisi di mana kita boleh saja memuji. Kita baca terlebih dahulu. Riwayat 333. Adab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Khalid. An Abdurrahman ibn Abi Bakrah. An Abi. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya. Anna rajulan dzakara 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa athna 'alaihi rajulun khaira. Bahwa seseorang disebutkan di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu seseorang memujinya dengan kebaikan. Afwan, terlebih dahulu mungkin 1 DKM tolong keluar bilang ke anak-anak hati-hati karena saya lihat kayaknya mereka main-main khawatirnya basah, takut terpleset atau apa. Sekarang hujannya di luar. Takutnya terpleset atau apa. Lanjut. Faqala Nabi SAW, waihak qata'ta unuqa sahibik. Nabi SAW lalu bersabda, celaka engkau telah memenggal leher temanmu. Yaquluhu miraran. Beliau mengucapnya berulang kali. In kana ahadukum madihan la mahalata falyaqul ahsibu kadza wa kadza in kana yara annahu kadzalik wa hasibuhu Allah wa la yuzakki
'ala Allahi ahadan. Jika salah seorang di antara kalian harus memuji, maka ucapkanlah, aku kira demikian dan demikian, jika ia menganggapnya demikian. Dan yang menghitung amalnya adalah Allah. Janganlah mensucikan seseorang atas nama Allah. Nah, Nabi SAW pernah ngumpul sama sebagian sahabat. Maka ada seorang sahabat memuji sahabat yang lain. Anggap saja mengatakan, ya Rasulullah, ini si fulan ini, dia ini kalau berperang, dah Masya Allah dah. Kalau bukan dia, ya maka kita ini nggak punya semangat. Karena kehadiran dia kita jadi bersemangat dengan pedang. Misalnya puji-pujian seperti itu. Mendengar kata-kata seperti ini, maka Nabi SAW mengatakan, celaka kamu. Kamu itu memenggal kepala saudaramu sendiri. Nanti akan ada keterangan apa maksudnya memenggal kepala saudaranya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan itu berulang kali. Celaka kamu, memuji orang seperti itu memenggal kepalanya. Itu memenggal kepalanya, itu motong lehernya. Diulang berkali-kali. Lalu kemudian Nabi mengatakan, seandainya pun kalian butuh untuk memuji seseorang, maka katakanlah, ini yang saya tahu. Dan Allah lebih tahu tentang dirinya, dan saya tidak memuji seseorang di hadapan Allah, sementara Allah lebih tahu tentang dirinya. Harus ada kata-kata seperti itu. Ini katanya Nabi SAW. Nah, kita catat saja dulu, supaya lebih ada pondasi dalam bab ini. Ini catatan saya sarikan dari penjelasan Syekh Abdul Razak. Tadi saya dengar kajian beliau. Catatan 1. Maksudnya memenggal leher adalah memutus semangatnya beramal. Memutus semangat beramal. Memutus keikhlasan. Menjadikannya riya. Menjadikannya sombong. Kalau bahasa kita zaman sekarang, menjadikannya gila hormat. Kalau kita memuji-muji seseorang di hadapan dirinya, kata Nabi, itu namanya memenggal leher saudaramu. Apa maksudnya memenggal leher? Ada beberapa makna. Apa tadi? 1, memutus semangatnya beramal. Maksudnya adalah, orang ini kalau sering-sering dipuji begitu, nanti setelah itu dia nggak akan semangat lagi. Kalau tidak ada pujian orang, dia jadi malas. Ya, seandainya kayak tadi. Ya Rasulullah, si fulan ini kalau dia hadir di medan perang, wah itu menambah semangat. Soalnya dia ini pemberani, Masya Allah, dia Masya Allah, Masya Allah. Khawatirnya datang peperangan berikutnya, orang itu jadi malas kalau nggak ada yang muji. Jadi pahami? Kalau misalnya di antara kita ada yang jadi donatur. Ya, dengan kehadirannya dia ada masjid yang bisa dibangun. Kehadirannya dia ada banyak kegiatan dakwah bisa terlaksana. Donasinya banyak. Kalau disebutkan, Masya Allah ini Mas Gadang ini ya teman-teman. Kalau nggak ada dia yang nyumbang kemarin, wah itu kita kurang dana. Masya Allah beliau ini. Besok-besok akan membuat dia jadi malas untuk berdonasi. Kalau nggak ada yang puji. Ya. Maka mendingan tidak usah disebutkan. Apalagi kalau orangnya sudah bilang, tolong tulis saja hamba Allah. Ya. Kemudian memutus atau memenggal leher itu juga memutus keikhlasan. Karena orang yang sudah dipuji-puji, lalu kemudian menunggu kalau ada pujian, akhirnya dalam beramal hilang keikhlasannya. Alias yang ketiga, membuat dia jadi riya dalam beramal. Saya teringat ceritanya istri saya, waktu kami mengunjungi temannya istri, kalau tidak salah berkebangsaan Inggris, tapi satu sekolah sama istri di kota Riyadh dulu. Ya, istri bilang, temani saya yuk ketemu dengan teman, itu teman satu sekolah. Saya lupa dia kayaknya itu orang Inggris tapi keturunan Sri Lanka atau apa gitu ya, lupa. Intinya saya temani. Nah, anaknya temannya ini kemudian keluar karena melihat ada teman mamanya. Dia keluar bawa mushaf, baca Quran. Kalau bahasa Balikpapan itu pujungan. Ya, dan kayaknya kita rata-rata gitu dulu, betul atau enggak? Gini dulu kepalanya.
Iya tidak? Kadang kalau ada tamu itu pujungan. Biar dipuji gitu kan. Tiba-tiba belajar. Tiba-tiba ngerjain PR. Tiba-tiba bawa teh gitu kan. Tiba-tiba susun-susun. Supaya nanti temannya orang tua bilang, wah Masya Allah ya, ini hebat ya, ini ya. Nah, dia bawa Quran. Terus dia sibuk ngaji di situ. Akhirnya sama mamanya bilang gini. Kata mamanya, Fulan, itu ngapain? Baca Quran. Baca Quran itu amalan kan? Itu ibadah ya. Ibadah supaya dapat pahala dari Allah kan harusnya dirahasiakan ya. Tidak perlu ditampakkan ya. Akhirnya si Fulan itu masuk. Ya, karena dididik mamanya agar menyembunyikan baca Qurannya. Kalau kita di zaman sekarang, atau kebiasaannya orang Indonesia, ini loh anak saya, Masya Allah. Ya, sudah berapa juz? Oh, 30. Coba ya, lanjut ya. Coba ya. Amma yatasaalun. Coba lanjutkan. Nah, hebat kan? Hebat kan? Orang Indonesia. Ya. Akhirnya didikannya didikan pujungan. Ya. Maka kalau di Indonesia itu orang banyak beramal. Kalau ada pujian, maklum dari kecil orang tuanya juga suka begitu. Anak saya lo hebat nih, anak saya. Suka memuji anak di hadapan tamu-tamu. Tapi coba lihat temannya istri saya. Dia malah didik anaknya. Itu amalan pribadi harusnya disembunyikan. Silahkan baca Qurannya di depan Allah saja. Ya. Tadi saya juga bilang memenggal leher itu bisa bermakna membuat orangnya jadi sombong dan gila hormat. Catatan kedua, ini juga catatan yang sangat penting. Standar dalam memuji. Karena tadi Nabi SAW mengatakan, seandainya pun kamu harus memuji karena ada kebutuhan, maka Nabi sebutkan tadi ada beberapa standar. Berikut ini adalah standar saya saya kumpulkan dari ceramahnya Syekh Abdul Razak dan dari penjelasan-penjelasan lain. Standar dalam memuji, satu, hanya jika ada kebutuhan. Hanya jika ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan maka tidak boleh memuji. Contoh kebutuhan. Ini contoh dari saya sendiri, bukan dari Syekh Abdul Razak. Kita para ustadz, kalaupun dengarkan kajian masyayikh, kalau bisa jangan hanya fawaidnya, tapi juga carikan contoh-contoh kekinian. Contoh kebutuhan, satu, tazkiyah. Untuk melanjutkan sekolah. Misalnya ada sebagian anak-anak pondok mau melanjutkan ke Madinah, salah satu dari kebutuhannya atau prasyaratnya, salah satu dari persyaratannya adalah adanya tazkiyah dari ustadz setempat. Maka di kantor kami kadang-kadang mengeluarkan tazkiyah. Tazkiyah itu di bawahnya ada kata-kata, Fulan ini begini, dia adalah begini, dia Masya Allah seorang thalibul ilmi yang senang mengikuti kegiatan-kegiatan keilmuan. Kami memberikan dia rekomendasi untuk bisa melanjutkan sekolah ke Madinah misalnya. Di situ ada kata-kata, nanti ada standar yang kedua, wala nuzakki 'alallahi ahada, dan kami tidak memuji orang di hadapan Allah karena Allah lebih tahu. Tapi yang jelas di sini kebutuhan, yaitu kami puji adalah supaya dia bisa melanjutkan sekolah. Berikutnya contoh juga tazkiyah untuk dakwah. Tazkiyah untuk dakwah. Kalau ini saya sendiri mengalami. Dulu di Saudi itu saya pernah. Ya. Tunggu saya nyatet dulu. Contoh kedua, tazkiyah untuk dakwah. Saya pernah dapat 2 kali tazkiyah dari Syekh Sa'ad Asy'ashari, 2 atau 3 kali. Nah ini beliau memuji saya karena kebutuhan. Kebutuhan pertama waktu itu supaya dapat kitab-kitab dari berbagai muassasah yang gratis. Karena hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, kitab-kitab yang sangat banyak. Maka waktu saya pulang dari Arab Saudi, saya bawa 1,5 ton kitab. Ya, semua adalah pemberian-pemberian dari Lajnah Daimah, dari berbagai muassasah di Arab Saudi, dengan rekomendasi dari Syekh Sa'ad Asy'ashari. Di rekomendasinya beliau sebutkan, Mufli adalah orang yang belajar sama saya, di murid saya untuk pelajaran akidah, fiqih, bla 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 bla, pemahamannya baik. Itu ditulis oleh Syekh. Kebutuhannya adalah untuk dapatkan bekal kitab.
Saya dapat tazkiyah yang kedua waktu saya tidak berangkat haji, tapi karena tidak haji maka ada kebutuhan untuk menjelaskan kurban. Dan di Arab Saudi itu masjid-masjid tidak bisa diisi kecuali masyayikh. Nah, saya tinggal di sebuah kelurahan gitu ya, namanya Ummul Hamam di kota Riyadh. Di situ didominasi oleh orang Indonesia. Saya tinggal di situ ada masjid yang mungkin kalau seandainya satu masjid full, dominasinya orang Indonesia. Banyak yang tidak haji sehingga akan melaksanakan ibadah kurban. Saya pikir kalau tidak ada penjelasan tentang kurban, sayang. Maka saya datang ke Syekh Sastri, minta rekomendasi agar saya bisa ngisi di masjid itu. Ini, kemudian saya dapat tazkiyah supaya bisa berdakwah di masjid itu, ngisi kajian. Padahal seharusnya tidak bisa, hanya masyayikh Saudi saja yang boleh. Ya, atau imam masjid yang ditunjuk. Tapi dengan tazkiyah dari Syekh, maka saya bisa ngisi di hadapan orang Indonesia di masjid itu. Dapat tazkiyah ketiga adalah ketika teman saya yang menjadi dai di Islamic Center pulang ke Indonesia, dan posisinya kosong, ya, dengan adanya tazkiyah dari Syekh Satar Syastri, maka saya bisa ngisi posisi jadi dai di Islamic Center itu. Nah, di sini ada kebutuhan untuk memuji. Nah, standar yang kedua agar bisa memuji adalah tidak selalu menjadi pembuka pembicaraan atau inti obrolan. Tidak menjadi pembuka pembicaraan atau inti obrolan. Misalnya duduk hanya dalam rangka memuji-muji. Atau malah menjadikan itu sebagai pembuka. Dan ini kita dengar dari masyayikh. Ya, pernah kejadian di masanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pernah kejadian di masanya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Ketika mereka mengisi pengajian, seperti Syekh Shalih bin Fauzan pernah ngisi di Universitas Islam Madinah. Karena Syekh Shalih bin Fauzan itu domisilinya adalah kota Riyadh, karena di sanalah para ulama berkumpul. Kemudian beliau aslinya Buraidah, dan beliau kalau lagi liburannya pulang kampung, Buraidah, kalau tinggal di Riyadh, dan itu sekitar 1000-an kilo dari Madinah. Suatu ketika beliau datang ke Madinah, lalu ngisi di hadapan mahasiswa-mahasiswa, maka MC-nya kemudian memulai pembicaraan dengan pujian-pujian. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan seorang syekh besar, Al-Allamah, Al-Syekh, Al-Faqih, dan seterusnya. Ya, setelah selesai dipuji-puji, maka Syekh Shalih bin Fauzan kemudian mengatakan, tadi saya dipuji-puji dan itu adalah pujian yang tidak pantas, karena kami adalah seorang penuntut ilmu biasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Mungkin maksudnya MC adalah untuk menghormati. Tapi pujiannya seperti itu justru sebagian masyayikh merasa berat. Ya. Dan kita katakan orang yang ahli ilmu beneran biasanya berat dengan pujian-pujian di hadapan wajahnya. Sedangkan ahli ilmu yang ecek-ecek atau malah bukan seorang ahli ilmu melainkan hanya penuntut ilmu kecil, biasanya justru senang kalau dipuji-puji. Yang ketiga, standar yang ketiga adalah yakin orangnya tidak akan besar kepala. Kita terpaksa memuji, ada sebuah kebutuhan, dan kita yakin orangnya insya Allah akan terjaga dari kesombongan, dari besar kepala. Sebaliknya kalau kita yakin dipuji-puji nanti malah orangnya berlebihan, karena mungkin kita tahu kepribadiannya. Ya, dipuji sedikit langsung kata orang dikasih hati, minta jantung dan limpa. Ya. Maka yang seperti ini sebaiknya jangan. Atau jangan dipuji. Karena hukum asalnya terlarang. Ya. Misalnya misalnya muji anak kita. Oh, Masya Allah dia ini pulang dari pondok. Hafalnya sudah 5 juz nak ya? 30. Anaknya protes. Karena maunya dibesarkan gitu. Dipuji-puji, akhirnya dia malah besar kepala. Maka jangan dilakukan. Keempat, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Mufli untuk Islam dan Dakwah. Sebelum yang keempat, tadi saya bilang boleh memuji jika kita yakin orangnya tidak besar kepala. Bisa jadi suatu ketika ternyata orangnya demikian. Maka kalau memang demikian, jangan dilakukan lagi. Misalnya kita ngomong tentang anak kita. Ini hafalannya 5 juz loh. Ya, kadang dipuji seperti itu. Terus dia malah bilang, enggak kok sudah 30. Ini Masya Allah Bapak ini donatur di Masjid Jabal Suada. Terus dia malah nambahin, sebenarnya sih bukan cuma di Jabal Suada, cuman ada sih masjid-masjid yang lain, cuman ya namanya orang ikhlas itu kan disembunyiin aja. Kok malah ditambahin. Ya. Ini Masya Allah loh, dia bisa nirukan Syekh Sudais. Ini bukan Syekh Sudais aja kok, aku juga bisa Syekh ini. Wah, ditambahin sama dia. Berarti ini, jangan lagi dilakukan. Berarti dia belum bakat untuk belum bisa dipuji. Khawatirnya menjerumuskan. Nanti namanya memenggal lehernya. Kecuali kemudian kita bisa nasihati, itu lebih bagus. Bilang saja saya pernah memuji kamu di hadapan orang. Waktu itu tentang ini, kamu malah tambahin. Ya saya pikir kamu akan bilang, enggak gitu, enggak. Atau kamu diam aja gitu. Ternyata kamu malah nambah-nambahin. Ya, di sini ada beberapa jamaah umrah saya. Kalau kita sudah mau pulang, saya sering bilang kajian pesan-pesan terakhir. Di antaranya saya suka bilang, nanti kalau seandainya pulang, kan kepalanya botak tuh. Ya kan? Pertama, enggak usah datang ke masjid sengaja betul, enggak pakai peci. Ya. Sengaja gitu supaya orang tanya, dari mana aja? Oh kepalanya botak. Ya. Dan mungkin saja orang bertanya di masjid, Pak Fulan dari mana? Kok lama sekali enggak kelihatan? Ya. Terus bilang aja umroh. Dah. Enggak usah lagi ditambahin. Pulang umroh kemarin. Alhamdulillah kemarin itu. Ya, Masya Allah saya itu masuk raudhah. Terus saya itu kemarin itu pegang Hajar Aswad. Ya, meskipun saya sikut juga orang-orang. Orang cuma nanya dari mana. Nggak usah dijelaskan lagi hotelnya apa, naik pesawat apa. Orang nggak nanya. Orang cuma tanya dari mana. Ya. Nanti kan kadang-kadang bagi oleh-oleh tuh. Ada kacang, ya kan, kurma sama zam-zam di plastik-plastik gitu kan. Bagi tetangga. Nanti tetangga tanya, dari mana? Ya bilang aja, alhamdulillah dari umroh. Udah gitu aja. Gak usah panjang-panjang. Ya. Gak usah juga bilang, dari umroh semoga kamu nanti nyusul juga ya. Bisa ternyata orangnya itu sering umroh, cuman diam-diam aja. Ya kan? Nah, standar yang keempat, kita boleh memuji adalah memuji dengan ta'lik. Memuji dengan ta'lik. Bukan memuji mutlak.
Ta'lik itu artinya digantung. Itu memuji dengan cara menggantung, bukan dengan memuji mutlak. Dan Nabi tadi sebutkan 3 contohnya. Di sini contohnya. Contohnya ini ada di riwayat yang tadi ya. Yaitu perkataan ahsibuhu kadzalik. Saya tahunya begitu. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, yang saya tahu dia itu Masya Allah sudah 5 juz. Yang saya tahu dia itu donatur di Masjid Anu. Ya, jangan dia itu Masya Allah, dia itu orangnya hebat, donatur. Itu nggak boleh, itu namanya mutlak. Harus pakai gantung. Yang saya tahu begitu. Boleh pakai wahasibuhu Allah. Dan Allah yang tahu tentang amalan aslinya. Nah, yang saya paling sering dengar kata-kata adalah wala uzakki 'alallahi ahadan. Dan saya tidak mentazkiyah atau mensucikan orang di hadapan Allah. Karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Kita bisa bilang dia itu Masya Allah dulu waktu di zaman kuliah dia itu sudah yang yang paling pintar. Kalau dosen tanya dia yang selalu jawab. Dia banyak menghabiskan waktu di perpustakaan. IPK-nya yang paling tinggi. Kemudian beliau itu Masya Allah dah. Terus tambahin wala uzakki 'alallahi ahada. Dan saya tidak memuji orang di hadapan Allah karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Ya, harus ada kata-kata seperti itu. Ini 4 standar dalam memuji. Kalau dipuji di hadapan dirinya dan tanpa ini semua nggak ada kebutuhan, kemudian orangnya jadi besar kepala tanpa ada ta'nik, nanti akan memenggal lehernya. Di situ ada catatan, silakan. Penjelasan kata waihak. Perkataan yang diucapkan kepada seseorang yang terpuruk dalam suatu kebinasaan yang sebenarnya orang tersebut tidak pantas melakukannya. Qata'ta unuqa sahibik. Engkau memotong tengkuk temanmu. Artinya engkau telah membinasakannya. Wahasibuhullah. Cukuplah Allah yang menilai amalannya karena dialah yang maha mengetahui tentang hakikat amalnya. Wala yuzakki 'alallahi ahadan. Tidak ada yang bisa memastikan kebenaran iman seseorang atau memastikan masuknya seseorang ke dalam syurga atau memastikan ketakwaan seseorang atau semacamnya yang mengarah kepada sifat-sifat kesucian. Oh ya, di riwayat tadi Nabi SAW mengatakan wala yuzakki, janganlah dia. Di sini saya pakai kata uzakki dan saya. Kalau yuzakki dia. Nah, Nabi memberikan arahan kalau ada orang mau muji orang janganlah dia. Tapi waktu kita jadi pelaku, kita tidak bilang wala yuzakki, tapi wala uzakki. Dan saya tidak memuji orang dan mentazkiyah dia di hadapan Allah. Di sini saya tuliskan surat An-Najm ayat 32. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri karena Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Ini dalil dari ayat yang menunjukkan kalau muji itu nggak boleh berlebih-lebihan sampai mentazkiyah di hadapan Allah. Makanya butuh kalimat ini. Walau uzakki 'alallahi ahada. Sekali lagi pakai uzakki, bukan yuzakki kalau kita jadi pelakunya. Habis catatan di situ? Kandungan hadis silakan. Kandungan hadis. 1. Haramnya memuji seseorang di hadapannya langsung. Karena hal itu bisa membuatnya terperdaya oleh dirinya sendiri yang akhirnya terjerumus ke dalam sifat ujub. 2. Mengakhiri pujian dengan memasrahkan sepenuhnya keadaan orang yang dipuji kepada Allah. Karena dialah yang menilai amalannya dan dialah yang lebih tahu tentang keadaan sebenarnya dari orang yang dipuji. 3. Pujian hendaklah berbentuk anggapan baik atas orang yang dipuji dan tidak memastikan. Karena hanya Allah lah yang mengetahui rahasia-rahasia manusia. 4. Pujian boleh disampaikan di depan orang yang dipuji jika orang tersebut tidak dikhawatirkan akan terpedaya oleh kadar dirinya atau tidak dikhawatirkan munculnya sifat ujub dalam dirinya dikarenakan kesempurnaan ketakwaan dan kedalaman ilmu serta akalnya.
Semua yang disebutkan tadi sudah saya rangkum dalam 2 catatan yang pertama. Tentang makna memenggal leher saudaranya, sama kapan kita boleh memuji orang. Setelah itu ada 3 riwayat, yang 3 riwayat ini semua bisa di cover dengan catatan-catatan tadi. Mari sini saya bacakan. Saya bacakan secara cepat dan saya sudah tidak perlu syarah lagi karena sudah tercover dengan 2 catatan. Berikut adalah riwayat 335. Betul? 4. 3, 4. Oh ya. Tinggal 33 detik lagi. Saya pengen baca langsung supaya tidak menyisakan PR buat di Nasai. Khawatirnya berulang lagi. Saya bacakan cepat. 334. Indonesianya saja. Dari Abu Musa ia berkata, Nabi SAW pernah mendengar seseorang memuji orang lain dan melebih-lebihkannya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalian memotong orang itu. Penjelasan kata sudah lewat. Kandungan hadis sudah saya jelaskan di catatan tadi. Yaitu larangan berlebih-lebihan dalam memuji karena dapat menimbulkan ujub dan sombong. Riwayat 335 dari Ibrahim At-Taimi dari ayahnya, kami pernah duduk bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu seseorang memuji orang lain di hadapan orang itu. Lalu Umar berkata, engkau telah menyembelih orang itu. Semoga Allah menyembelihmu. Kandungan hadisnya sudah saya sebutkan di 2 catatan tadi. Riwayat 336, aku mendengar Umar berkata, aku mendengar Umar berkata, pujian itu adalah penyembelihan. Muhammad berkata, yakni jika pujian itu diterima. Maksudnya begini teman-teman. Riwayat tentang menyembelih itu bisa memenggal kepala orang. Itu adalah apabila orang itu kemudian mengiyakannya, menerimanya, tidak menolaknya, bahkan menambahi dirinya. Kayak tadi, Masya Allah Bapak ini donatur loh, dia di Masjid Jabal Suada. Terus dia bilang, oh bukan masjid ini aja kok. Berarti dia menerima, tidak menolak, bahkan menambah. Itu baru menyembelih orang tersebut. Bisa dipahami? Muhammad yang dimaksud di sini adalah Muhammad bin Salam, gurunya Imam Bukhari. Waktu Imam Bukhari mendapatkan kalimat ini, kemudian Muhammad bin Salam mengatakan maksudnya menyembelih kalau orangnya menerima. Adapun orang dipuji setelah itu dia bilang, enggak kok saya tuh enggak seperti itu, enggak. Saya lebih tahu tentang diri saya. Saya enggak seperti itu, enggak seperti yang dipuji. Maka orang ini ya insya Allah selamat. Demikian kurang lebih mohon subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.